Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Amin. Anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kalian jangan lupa mengisi link presensi di link Google Form yang telah Bu Guru bagikan melalui WhatsApp Group. Anak-anak, Bu Guru ingin bertanya, masih ingatkah kalian kemarin kita belajar tentang apa? Ya, kita telah belajar mengenai lagu Kicir-Kicir. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai tema 8, subtema 2, yaitu keunikan daerah Tonggo Tenggalku, pembelajaran 1. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Kemudian yang kedua, kita akan belajar mengenai pengaruh gaya terhadap gerak suatu benda. Nah, anak-anak, supaya pada pagi hari ini kita bersemangat untuk mengikuti pembelajaran, mari kita bernyanyi Naik Delman bersama-sama. Nah, anak-anak, dari lagu Naik Delman tadi, kira-kira transportasi apa yang telah disebutkan di lirik Naik Delman tadi? Ya, benar sekali, delman atau andong. Nah, transportasi tradisional tersebut biasanya masih sering kita jumpai di kota Yogyakarta. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, siapakah yang pernah berlibur ke kota Yogyakarta? Ayo. Ya, ternyata di kota Yogyakarta itu memiliki banyak keunikan daerahnya ya. Yang pertama ada Tugu Yogyakarta, yang kedua ada Candi Prambanan, yang ketiga ada upacara adat yang namanya Gerbek Mulut. Kemudian yang keempat ada transportasi tradisional andong atau yang sering kita sebut delman. Nah, ternyata Candi Prambanan itu memiliki cerita asal-usul loh. Asal-usul terjadinya Candi Prambanan diceritakan dalam sebuah cerita rakyat. Nah, cerita rakyat atau cerita fiksi adalah cerita rekaan atau khayalan pengarang. Tokoh-tokoh pada cerita fiksi itu ada dua, tokoh utama dan tokoh tambahan. Untuk tokoh utama biasanya memiliki peran yang sangat penting dan mendominasi cerita. Kemudian untuk tokoh tambahannya yaitu tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali saja. Nah, biasanya itu hanya untuk menghidupkan cerita. Nah, kemudian dalam cerita fiksi ternyata ada tokoh yang baik. Nah, biasanya itu disebut dengan protagonis. Sedangkan tokoh yang jahat biasanya disebut dengan antagonis. Nah, anak-anak, sekarang kalian simaklah dan bacalah cerita fiksi Roro Jomblang yang ada di buku siswa halaman 62-63. Kemudian kalian kerjakan soal yang ada di LKPD yang telah Bu Guru bagikan. Anak-anak, silahkan kalian amati gambar berikut ini. Ketika Siti berwisata ke Candi Prambanan, dia melihat petugas kebersihan sedang membersihkan kawasan candi. Nah, kira-kira apakah aktivitas yang dilakukan petugas kebersihan pada gambar tersebut? Ya, benar sekali. Jadi aktivitas yang dilakukan yaitu adanya petugas yang menarik gerobak dan adanya petugas yang mendorong gerobak. Nah, ternyata
Tarikan dan dorongan yang dilakukan oleh petugas tersebut untuk mendorong gerobak dinamakan atau melakukan sebuah gaya. Nah, gaya dapat mempengaruhi gerakan benda. Sebuah benda akan bergerak jika adanya suatu dorongan atau tarikan. Jadi, gerobak sampah dapat bergerak ketika ditarik atau didorong oleh petugas kebersihan. Anak-anak, perhatikan dua gambar berikut. Gambar 1, seorang sedang mengendarai sepeda, dan gambar 2, seorang sedang bermain ketapel. Nah, gambar 1, apa yang akan terjadi ketika seorang yang sedang menaiki sepeda kemudian mengerem? Nah, yang gambar kedua, apa yang akan terjadi jika seorang menarik ketapel tersebut dengan kekuatan yang sangat kuat? Dan apa yang akan terjadi ketika seorang tersebut menarik ketapel dengan sangat lemah atau dengan tenaga yang sedikit? Nah, anak-anak, untuk membuktikan pengaruh gaya pada suatu gerak benda, mari kalian melakukan percobaan. Nah, percobaannya silahkan kalian mengikuti langkah-langkah yang sudah ada di LKPD yang guru bagikan. Silahkan kalian menyiapkan alat dan bahan yang perlu digunakan, kemudian memperhatikan langkah-langkah tiap percobaan. Nah, anak-anak, ternyata macam pengaruh gaya terhadap suatu benda itu ada 5. Namun, pada kegiatan hari ini kita mempelajari 4 pengaruh gaya. Yang pertama, benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, pengaruh gaya terhadap suatu benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, pengaruh gaya terhadap suatu benda bergerak menjadi lebih cepat atau lambat gerakannya. Yang keempat, pengaruh gaya terhadap benda berubah arahnya. Kemudian yang kelima, pengaruh gaya terhadap benda berubah bentuknya. Nah, berikut merupakan contoh dari gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Nah, di sini ada bola yang mula-mula diam, kemudian ditendang oleh seorang anak, maka akan bergerak. Nah, kemudian di sini ada seorang sedang menaiki kendaraan bermotor, kemudian tiba-tiba mengerem. Nah, hal ini membuktikan bahwa gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Nah, kemudian di sini ada gambar atau seorang sopir yang ingin berbelok arah. Nah, di sini membuktikan bahwa gaya mempengaruhi benda berubah arahnya. Kemudian di sini ada 2 gambar. Gambar A, mobil melaju dengan kecepatan sedang, dan gambar B, mobil melaju dengan kecepatan yang tinggi. Nah, hal tersebut membuktikan bahwa gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi lebih cepat atau lambat gerakannya, tergantung kecepatan benda tersebut. Nah, anak-anak, apakah yang telah kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Ya, benar sekali. Kita telah belajar mengenai tokoh-tokoh dalam cerita fiksi, kemudian mempelajari pengaruh gaya terhadap gerak suatu benda. Nah, apakah ada pertanyaan mengenai materi yang telah kita pelajari? Jika ada, kalian bisa menyampaikan melalui WA Group. Nah, kesimpulan pada pagi hari ini, yang pertama, cerita fiksi adalah cerita rekaan atau khayalan pengarang. Yang kedua, cerita rakyat ternyata terdiri dari beberapa jenis. Ada jenaka, fabel, mite, legenda, dan sahih. Kemudian yang ketiga, tokoh cerita fiksi dibedakan menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Nah, selanjutnya, ternyata pengaruh gaya terhadap gerak suatu benda ada bermacam-macam. Yang pertama, benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, benda bergerak menjadi lebih cepat atau lebih lambat gerakannya. Dan yang keempat, benda berubah arah. Nah, anak-anak, kalian jangan lupa untuk mengerjakan soal evaluasi pada Google Form yang telah guru kirimkan di WA Group. Nah, untuk materi selanjutnya, silakan kalian pelajari buku siswa halaman 67 pembelajaran 2. Nah, Bu Guru cukupkan untuk hari ini.
Jangan lupa kalian menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Guru tutup dengan doa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.